Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Nah teman-teman, ini adalah weekly candle untuk Bitcoin. Hari ini Bitcoin kena pukulan cukup telak teman-teman di hari Senin. Hampir rata-rata all crypto merah merona ya. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, Uang Receh akan bahas apa untuk hari ini? Buat kalian yang penasaran, simak video Uang Receh sampai akhir teman-teman. Biar kalian itu nggak gagal paham dengan apa yang Uang Receh bahas di sini. Nah, tanpa berlama-lama, seperti biasa Uang Receh punya daily quote untuk hari ini teman-teman. Nah, sama seperti wallpaper Uang Receh. Di sini kalian bisa lihat sendiri, jadilah sukses untuk memudahkan keinginan. Kerja keras akan memperjelas kesuksesan teman-teman. Di sini bukannya Uang Receh menginginkan untuk hidup enak, hidup kaya, atau menjadi sukses teman-teman. Karena sukses sebenarnya adalah secara hakiki hak semua orang. Tapi 1 banding 10, ibaratnya seperti itu. Ada 10 orang, satu diantaranya sukses, 9-nya akan gagal teman-teman. Nah, gimana untuk memperluas peluang kita untuk bisa menjadi sukses? Exactly, caranya adalah kerja keras untuk mempermudah atau memperjelas kesuksesan kita. Nah, tujuan dari sukses apa sih sebenarnya? Bukan berarti sukses itu kaya, kita kesampingkan dengan materi terlebih dahulu. Dimana kita suatu saat kalau kita menjadi orang yang sukses, setidaknya itu bisa menolong orang lain, atau seenggak-enggaknya itu akan memudahkan setiap keinginan kita. Nah, kita berpikir seperti itu dulu ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk untuk ke pembahasan weekly candle dari Bitcoin ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, untuk weekly candle Bitcoin cukup menunjukkan posisi yang sebenarnya weakness dari sisi candlestick ya teman-teman. Di sini setelah kita kurang lebih 1 bulan kita mengalami hijau yang cukup bagus untuk perkembangan market. Akhirnya sebelum sempat menyentuh MA 200 di weekly, kita sudah dipukul mundur oleh market teman-teman, dengan terbentuknya pola candlestick biris harami. Nah, buat kalian yang belum ngerti biris harami, silahkan kalian searching. Biris harami itu adalah salah satu pattern di mana itu sebenarnya adalah pattern untuk reversal atau pattern untuk biris ya teman-teman. Nah, setelah itu memasuki minggu kedua di bulan Februari ini, kita masih tetap sama dihadapkan dengan candle merah yang menurut Uang Receh jauh lebih besar dan lebih pekat. Secara otomatis dua candle dalam 2 minggu berturut-turut ini sudah bisa dibilang adalah engulfing dari penguatan kita selama bulan Januari teman-teman. Nah, lantas kemungkinan akan berada di titik mana untuk price action Bitcoin? Kita akan cek teman-teman. Untuk beberapa hari ini, terutama hari Senin dan besok, Uang Receh harap kita agak lebih berhati-hati kalau kita mau entry ke market teman-teman. Karena besok bertepatan selain Valentine Day juga ada yang namanya CPI. Tentunya akan cukup memberi gejolak ke market, entah itu volatilenya naik ataukah dia akan turun secara drastis teman-teman. Jadi tetap keep watching terlebih dahulu sampai ada konfirmasi yang bisa menguntungkan kita untuk mengambil posisi di time frame yang tepat teman-teman. Nah, ada kemungkinan Bitcoin kalau meneruskan penurunannya teman-teman, kalau tidak mampu Bitcoin bertahan di support sekitar 20.300 atau di sekitaran area yang sudah Uang Receh blok ini, dan adalah dimension di sekitaran tanggal 24 Oktober ya teman-teman. Di range harga 20.300 sampai sekitaran harga 21.500 ya teman-teman. Bitcoin bisa saja menyentuh titik weakness-nya di kisaran tanggal 10 Oktober tahun 2022, yaitu bertepatan dengan angka sekitaran 18.300. Nah, untuk titik terendah dari Bitcoin, worst case skenario-nya adalah di angka 16.000 ya teman-teman. Tentunya kita nggak ada yang berharap bahwa Bitcoin bisa back to bottom dan menyentuh yang namanya double bottom, habis itu baru mulai merangkak naik lagi teman-teman. Harapan dari Uang Receh paling bawah Bitcoin hanya menyentuh di kisaran harga 18.300. Nah, itu untuk price action-nya.
ada satu hal lagi yang Uang Receh mau bahas untuk video pada kesempatan kali ini, yaitu tentang SEC teman-teman. Nah, minggu lalu Uang Receh sudah sempat buat gimana SEC itu ibaratnya mencari masalah dengan Kraken melalui yang namanya crypto staking ya teman-teman. SEC tidak berhenti sampai sana. Sekarang incaran SEC pindah lagi ya teman-teman. Bukan lagi Kraken, karena Kraken kan sempat sudah membayar uang damai sekitar 30 juta US dollar, dan diharapkan Kraken juga akan menutup crypto stakingnya. Nah, kali ini SEC mencari masalah dengan yang namanya Paxos teman-teman. Nah, buat kalian yang belum ngerti Paxos itu apa? Paxos itu adalah salah satu perusahaan yang menerbitkan koin BUSD namanya, atau Binance US Dollar. Nah, dia menerbitkan BUSD untuk Binance teman-teman. SEC sekarang secara resminya memang belum, tapi masing-masing pihak antara SEC sama Paxos itu masih belum buka suara teman-teman. Tapi di sini ada salah satu berita yang sepertinya sempat bocor, dan ini masih menjadi rumor atau sekadar fact teman-teman, karena kedua belah pihak belum mengkonfirmasi kebenaran akan hal ini. Yaitu beritanya adalah SEC sekarang sedang menyelidiki Paxos terhadap stablecoin atau BUSD teman-teman. Nah, di sini berita ini tentunya kalau impact langsung ke marketnya dirasa nggak ada, karena secara langsung tidak akan memberikan tekanan jual ke market, baik itu BTC atau yang lain sebagainya teman-teman, karena ini berupa stablecoin. Tapi secara keberlangsungan atau ekosistem kripto, kalau sampai BUSD ini nantinya take down, imbasnya mungkin akan ke Binance, karena BUSD adalah koin utama yang ditransaksikan di Binance teman-teman, selain BNB. Nah, bisa jadi nanti akan terjadi yang namanya market share untuk stablecoin ke Tether USDT atau TUSD teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini Uang Receh beranggapan bahwa berita ini tentang SEC kemarin sama Kraken dan sekarang sama Paxos, ada motif-motif tertentu yang mulai tercium ya teman-teman di sini. Entah ini kalau menurut Uang Receh ada hubungannya kah dengan konspirasi para elit global, ataukah ini memang SEC itu pengen warga masyarakat Amerika itu benar-benar melakukan investasi di platform yang aman teman-teman. Nah, ada dua arahan yang sampai saat ini menurut Uang Receh kemungkinan antara yang pertama atau yang kedua tadi teman-teman. Nah, kita bandingkan kasus yang menimpa si Kraken dan si Paxos ini teman-teman. Nah, kurang lebih SEC sekarang sudah menerbitkan yang namanya Well Note ke Paxos. Nah, Well Note itu memang belum dalam bentuk resmi, dan kurang lebih si Paxos itu punya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan jawaban tentang BUSD-nya yang dikirim ke Binance teman-teman. Jadi kurang lebih masih ada waktu 1 bulan untuk Paxos mempersiapkan jawaban kepada pihak SEC. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini dari Wall Street Journal yang sebenarnya juga sudah cukup mengkonfirmasi akan adanya penyelidikan oleh SEC terhadap Paxos teman-teman. Nah, sekali lagi meskipun ini pihak Paxos dan pihak SEC belum ada surat resminya, tapi sepertinya berita ini entah sengaja dibocorkan untuk membuat warga panik atau kita retail panik, kita jualan kripto, ataukah ini memang salah satu trik dari yang konspirasi yang Uang Receh maksud pertama tadi. Nah, berbeda halnya kita belajar juga berbeda halnya dengan FTX teman-teman. Di sini ada pembahasan yang unik yang menurut Uang Receh masih cukup relate sama poin yang tadi teman-teman. Di waktu sekarang Kraken kena masalah dengan SEC, terus kedepannya mungkin akan Paxos kena masalah dengan SEC. SEC bertindak sangat-sangat cepat sekali teman-teman. Berbeda pada saat dulu kasusnya FTX. Nah, ini hanya buat rekomendasi aja ya, atau perbandingan. Dulu waktu FTX itu kasus, dia gagal bayar, dia pilot, XEC itu seperti kalau orang Indonesia bilang adalah polisi India teman-teman, datangnya belakangan. Nah, entah
ini masih ada hubungannya antara SBF dengan Gary Gensler itu sangat erat, artinya sama-sama segan untuk menyelidiki FTX. Artinya kelihatan SEC itu seperti polisi yang datang belakangan waktu kasus FTX itu bergulir, teman-teman. Nah, sebenarnya SEC juga dulu pernah bermasalah dengan Binance sekitar tahun 2021 ya, teman-teman. Nah, dengan Coinbase di sini tahun 2021. Untuk permasalahannya kurang lebih hampir sama, tapi untuk Coinbase ini adalah masalah loan, teman-teman. Jadi Coinbase itu mengelola loan antar pengguna kripto. Jadi misal uang receh pakai kripto, uang receh bisa pinjamkan ke orang lain dalam bentuk kripto, seperti itu kurang lebih. Nah, sebenarnya di awal para kripto besar atau para exchanger atau para pemain besar itu sudah memberikan letter atau surat kepada SEC, karena SEC kan ibaratnya OJK-nya kalau di Amerika. Jadi mereka itu sudah mengirimkan letter terlebih dahulu akan adanya sebuah proyek yang sebuah perusahaan besar itu mau bangun, teman-teman. Nah, SEC entah sadar entah tidak, dia tidak pernah memeriksa letter tersebut. Nah, giliran si Coinbase itu mau merilis yang namanya loan itu, nah SEC baru bertindak. Artinya selama ini Coinbase itu minta saran ke SEC lewat letter yang mereka sampaikan untuk membahas produknya loan itu, tidak pernah ada tanggapan. Tapi di saat mau launching, giliran mereka itu kayak diinvestigasi, dan itu menurut uang receh sendiri agak sedikit ada kepentingan lain di situ. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk pembahasan video pada kesempatan kali ini. Ada satu lagi tambahan. Kita udah sama-sama tahu untuk Kraken disuruh shutdown crypto stakingnya, sedangkan Coinbase sekarang sebenarnya masih eksis dalam crypto staking. Akankah Coinbase itu mendapatkan perlakuan yang sama dari SEC? Sedangkan kita tahu di sini Coinbase adalah salah satu perusahaan yang sebagian besar aset kepemilikannya dipunyai oleh BlackRock, teman-teman. Apakah BlackRock juga andil di permasalahan yang sekarang sedang SEC gencar-gencarnya untuk selidiki, teman-teman? Nah, sekian dulu untuk pembahasannya. Buat kalian yang tertarik atau buat kalian yang setuju dengan konspirasi yang menurut uang receh ini ada di balik geramnya SEC ke beberapa platform, silakan tulis di kolom komentar, teman-teman. Dan buat kalian yang punya pendapat berbeda, lagi-lagi kolom komentar gak pernah tertutup dari uang receh. Thank you for watching this video. See you on the next video.